Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat, Waalaikumsalam. alhamdulillah kita berjumpa kembali masih dalam acara ngopi, ngobrolin politik sore-sore. Tentu saja di TV kebanggaan kita, yakni Umatan TV. Gimana nih ceritanya Lebaran? Pada kemana? Apakah semua pada nurut anjuran pemerintah untuk stay at home dan tetap melakukan silaturahim lewat jalur daring, lewat online, baik Zoom ataupun menggunakan media yang lain. Insya Allah semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pandemi ini bisa segera berakhir dan kehidupan kita bisa kembali normal sehingga kita bisa lagi merasakan bagaimana hangatnya berjabat tangan, bagaimana hangatnya pelukan dari sanak saudara keluarga yang sudah mulai 2 tahun yang lalu gitu ya, kalau terhitung sekarang mulai 2 tahun yang lalu kita tidak bisa jumpai secara offline. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, masih di suasana lebaran, kali ini saya bawa sosok yang seger-seger. Kalau sebelum-sebelumnya kita ketemu dengan sosok-sosok yang banyak dan kaya pengalaman karena sudah senior, karena kesenioritasannya. Nah, kali ini saya akan bawa sosok muda yang insya Allah akan mengguncang dunia. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya berhasil mendatangkan satu sosok yang luar biasa yang juga pasti akan menginspirasi semua. Walaupun dari segi usia masih jauh di bawah saya, ini kelihatan tuanya kalau gini, karena yang akan berhadapan dengan kita, sharing ngobrol dengan kita adalah generasi milenial berakhlak Al-Kafi dari Jawa Timur. Nah, kebetulan yang saya ajak kali ini adalah ketuanya. Nah, di Jawa Timur sudah kepilih ketuanya. Tentu saja dari sisi intelijensianya, dari sisi agamisnya sudah tidak diragukan lagi. Langsung saja saya akan datangkan sosok yang luar biasa ini. Silahkan Mas Yasar. Mungkin Halo Mas Bu Moni, Yasar, selamat ya malam. Mas Yasar. Mungkin Mas Yasar bisa kenalan siapa sebenarnya Mas Yasar ini. Monggo silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Moni sudah mengawali acara kita ngopi ya tadi judulnya. Iya. Ya, seperti halnya kita masih merasakan gitu nikmatnya gimana berlebaran bersama keluarga karena tahun ini kita tidak diperbolehkan mudik sama keluarga, jadi ya kita di rumah saja. Saat ini saya juga lagi berada di rumah, kebetulan rumah saya di Mojokerto. Tapi sebelumnya teman-teman dan juga para pemirsa Umatan TV Official ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yasar Rizky Putra Utomo. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Surabaya, yakni Universitas Erlangga. Kebetulan karena memang saat ini kondisinya sedang pandemi, saya menjalani perkuliahan secara daring gitu. Jadi lebih banyak domisilinya saat ini berada di Mojokerto. Kalau dari segi keluarga, saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jadi umur saya saat ini menginjak 21 tahun ya. Kalau bisa dibilang ya masih muda lah, dan juga insya Allah tentu dengan semangat yang masih sangat membara seperti yang dikatakan sama Bu Monik tadi. Amin, amin. Insya Allah ya saya diberikan amanah di generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini sebagai ketua di wilayah Jawa Timur. Harapannya adalah bisa nanti bersama dengan teman-teman dari seluruh daerah yang ada di Jawa Timur bersinergi untuk memajukan generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini sama-sama untuk menyongsong masa depan Indonesia yang cerah, melawan kezaliman dan juga menegakkan keadilan. Seperti itu, Bu. Amin, amin. Baik, Mas Yasar. Saya kepingin tahu nih, jadi kepo akhirnya. Kira-kira Mas Yasar, apa sih yang melatar belakangi keinginan Mas Yasar untuk bergabung di generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini? Kenapa kok tiba-tiba kepingin gabung? Apa sih motivasinya, Mas? Iya, Bu. Jadi kesan pertama ya, dari pertama kali saya mendengarkan generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini, saya
ditawari oleh salah satu kader di Muhammadiyah Mojokerto juga, karena memang saat itu kami sedang acara kumpul-kumpul. Saya mendengarkan tawaran tersebut karena memang kok menarik, namanya Al-Kahfi begitu. Karena kan setahu saya kalau misalkan kita mengutip ya dari salah satu surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang menggambarkan bagaimana sosok perjuangan 7 pemuda dalam cerita di dalam Quran surat Al-Kahfi tersebut, yang mana dilindungi oleh Allah dalam naungannya gitu, yang ditidurkan selama kurang lebih 309 tahun. Nah, itu kan secara penamaannya generasi milenial Al-Kahfi itu sudah menarik gitu. Ketika saya mendengar, tentu yang terbersit dalam pikiran saya pertama kali adalah hal tersebut, dan motivasi untuk bergabung adalah mungkin di dalamnya nanti akan diisi oleh pemuda-pemuda yang juga bertumbuh dalam beribadah kepada Allah gitu. Nah, saya kemudian tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana bergabung dengan generasi milenial berakhlak Al-Kahfi tersebut. Kemudian saya disodori oleh beberapa persyaratan dan sebagainya. Namun di luar itu, saya juga mempertimbangkan bagaimana nanti ketika saya sudah berada dalam organisasi tersebut gitu kan, apa yang akan nanti saya berikan, apa yang saya bawa itu tentu saya selaraskan dengan tujuan hidup saya gitu. Karena kan kita sebagai pemuda ini yang hidup di zaman yang serba disruptif ya Bu, kalau kita boleh bilang sekarang ini, kita disodori oleh banyak informasi yang lewat begitu saja di sosial media. Kita bahkan perlu banyak waktu untuk bisa menyaring informasi tersebut, memilih dan memilah mana yang baik dan yang benar. Maka harapan saya ketika saya bergabung dengan generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini, saya bisa menemukan lingkungan atau circle yang baik, yang bagus, kemudian bersama-sama untuk bertumbuh dalam kebaikan tentunya dengan teman-teman di seluruh Jawa Timur saat itu. Jadi itu yang menjadikan motivasi saya. Kenapa kok mungkin menarik ya untuk bergabung dengan generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini, karena baru pertama kali saya bergabung dalam sebuah komunitas yang di dalamnya memang terbentuk dari teman-teman yang ada dalam cakupan yang lebih luas gitu Bu. Kalau selama ini saya mungkin bergabung dengan teman-teman daerah gitu kan di Mojokerto, di lingkungan ya sekolah atau kampus saya gitu, tapi mungkin ini pengalaman pertama untuk bergabung dengan teman-teman yang terkoneksi secara saat ini secara daring tapi dalam cakupan yang luas gitu. Alhamdulillah saya diamanahkan itu sebagai ketua. Seperti itu Bu. Baik, kira-kira setelah bergabung di generasi milenial berakhlak Al-Kahfi, apa yang sudah didapat oleh Mas Yasar? Walaupun masih 1-2 langkah lah kita menjalani Al-Kahfi ini ya, kira-kira apa yang sudah didapat oleh Mas Yasar selama bergabung? Iya Bu. Jadi kurang lebih selama 1 bulan ya saya terpilih menjadi ketua dan saya berkenalan dengan teman-teman semuanya. Jujur pertama saya merasa masih sangat awam gitu kan. Apalagi ini kita situasinya masih serba online gitu ya. Kita masih bertemunya juga via WhatsApp dan juga Zoom gitu Bu ya. Dan jadi karena itu saya berusaha untuk bisa menemukan diri saya di sana, bergabung dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman yang ada di grup, kemudian juga via Japri begitu. Saya tanya gimana kabarnya, kemudian asal daerahnya dan sebagainya, sehingga dari situ saya kemudian bisa memantik perkenalan ini lebih dalam gitu. Karena kan waktu di grup atau waktu di Zoom itu kan terbatas, kadang-kadang terbatas waktu sudah habis gitu ya Bu. Kemudian kan kita butuh waktu yang lama untuk berkenalan dengan teman-teman semua. Nah, kita juga memanfaatkan media WhatsApp untuk lebih lanjut berkenalan seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan adalah bagaimana saya bisa untuk terus memotivasi diri saya lagi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi teman-teman, serta juga tentu untuk bersinergi dengan seluruh orang yang ada di Jawa Timur ini tidak mudah gitu. Kita sama-sama saling mensupport, optimis ya di tengah pandemi seperti ini untuk bisa bertemu. Kalau misalkan bisa secara offline kita usahakan, karena memang kemarin beberapa daerah juga ada yang bertemu secara offline begitu yang dekat-dekat. Tapi kalau untuk saat ini kita masih pakai video atau virtual begitu. Jadi harapannya adalah, dan juga apa yang saya rasakan, teman-teman ini bisa merasakan kehangatan dari perkumpulan kita meskipun belum bisa maksimal, tapi insya Allah dengan dibarengi niatan yang kuat dan tulus lillahi ta'ala,
kita semua bisa sama-sama untuk berhimpun dalam generasi milenial berakhlak Al-Kahfi ini untuk bisa eh, saling silaturahmi satu sama lain, sama-sama menguatkan dan tentu untuk mencapai visi misi kita ke depan seperti itu Bu. Oke. Yang saat ini. Jadi yang pertama kali didapat yang utama adalah nambah saudara, Benar, benar. nambah jejaring gitu ya. Karena bagaimanapun yang tadinya kita lingkupnya kecil, sekarang tiba-tiba kita didudukkan pada situasi yang lingkupnya besar. Tentu saja ketika Mas Yasar ada di posisi itu sebagai ketua, kira-kira kesulitannya apa dalam mengkoordinir teman-teman yang berasal dari berbagai macam daerah, dan kemudian sekarang cara pertemuannya baru dengan online, apakah ada kesulitan untuk mengorganisir teman-teman? Iya. Kalau bicara kesulitan ya memang tentu ya. Karena kan Allah itu senantiasa menghadirkan dalam kehidupan kita ujian ya. Karena kan kalau kita tidak diuji berarti kita tidak hidup. Kalau kita nggak mau diuji ya kita ya tidak bisa hidup gitu. Jadi menurut saya ujian tantangan itu senantiasa membersamai kita dalam organisasi. Kalau bicara tentang konkretnya seperti apa secara praktis, saya melihat bahwasanya kesulitan yang kita hadapi adalah di komunikasi. Di mana komunikasi ini tentu kita dalam satu sisi kita dimudahkan karena banyak media yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk menghubungi teman-teman dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain terkadang media itu yang membuat kita terlena. Misalnya kita menyepelekan, misal kita mengontak teman tersebut kemudian minim respon, kemudian juga karena mungkin karena ada agenda yang lain sehingga otomatis misalkan saya chat melalui WhatsApp menjadi tenggelam dan lain sebagainya. Itu memerlukan usaha yang lebih gitu, memerlukan hal yang ekstra gitu. Ketimbang kita bertemu offline. Kalau kita bertemu offline kan kita menyempatkan waktu tertentu untuk bertemu dengan teman-teman. Nggak mungkin kita ada agenda lain gitu kan. Tapi kalau online kita bisa sambil ngapain atau sambil melakukan hal yang lain sehingga bisa jadi fokus kita terpecah dan kita tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan tenaga pikiran kita untuk hal tersebut untuk generasi Al-Kahfi ini ya. Jadi itu kendala yang saat ini saya alami, saya rasakan. Tapi insya Allah ya seiring berjalannya waktu eh, Allah juga akan menilai ikhtiar kita, menilai usaha doa kita, meskipun serba kesulitan karena tentu saat ini semuanya juga mengalami hal yang sama, tinggal bagaimana kita sebagai generasi milenial ini yang pemuda ini bisa untuk terus bertahan gitu dan juga masih merasa optimis gitu dengan hal seperti ini karena tentu optimis itu yang menjadi satu-satunya bekal kami untuk terus mengarungi kesulitan-kesulitan itu ya. Insya Allah Allah akan menghadirkan kemudahan di akhirnya nanti seperti itu Bu. Amin, amin. Memang di situasi seperti ini semuanya harus berproses untuk belajar menuju new normal ini. Tapi Benar. insya Allah semua akan dimudahkan. Apalagi ciri khas dari milenial itu adalah multitasking. Dalam satu waktu yang sama dia bisa melakukan banyak hal. Insya Allah itu juga membantu gitu ya. Iya Bu. Mas Yasar, alhamdulillah terima kasih atas waktunya berkenan menerima saya, Monik Ani Putra, untuk Sami-sami senang sekali Bu bertemu dengan Bu Monik meskipun daring ya. Sehat-sehat Bu Monik. Amin, amin. Semoga kita bisa berjumpa kembali bersama teman-teman Al-Kahfi yang lain atau justru Mas Jasar yang ada di posisi saya nih mewawancarai orang gitu ya. Masya Allah, siap Bu. Semoga itu bisa segera terwujud. Baik Mas Jasar, sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam sehat Bu Monik. Salam sehat Mas Jasar. Matur nuwun. Sami-sami. Baik, sahabat umat. Demikianlah tadi seperti yang saya katakan, kita ketemu dengan satu generasi yang luar biasa. Ilmu, agamis, tidak perlu diragukan lagi. Itulah Yasar Rizky. Baiklah, sahabat umat, tidak terasa waktu yang memisahkan kita. Tapi yakinlah bahwa waktu pula nanti akan mempertemukan kita kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, usia yang bermanfaat, sehingga Allah pula lah yang akan mempertemukan kita lagi di lain kesempatan. Saya Monik Ani Putra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.